bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Shalom anak-anakku dan Bapak Ibu guru serta karyawan, juga Bapak Ibu orang tua siswa yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali tentang firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah berani menjauhkan diri. Namun anak-anakku, Bapak Ibu guru dan karyawan serta para orang tua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bertemu kembali meskipun masih di dalam suasana pandemi, tetapi Engkau terus mempertemukan kami di dalam kasih-Mu. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami bertemu di dalam kasih Tuhan, sehingga semuanya ini boleh mengakrabkan di antara kami. Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan tugas-tugas hari ini, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Buka pikiran hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa ya Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami saat ini. Kami akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, berilah kami pengertian, agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu guru, karyawan, dan para orang tua yang di rumah yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22. Yang dikatakan demikian. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Diceritakan begini anak-anak, seorang pemulung sibuk mengais-ngais sampah. Ia menemukan sebatang besi yang agak kotor. Ia pun menaruh besi tersebut di dalam keranjang. Kemudian ia kembali melanjutkan mengais-ngais lagi. Ya, di depannya banyak sampah. Nah, tidak beberapa lama kemudian ia menemukan beberapa bungkah garam yang masih bagus, namun agak kotor. Karena garam tersebut nantinya akan berguna, maka si pemulung itu menaruhnya di dalam keranjang bersama dengan batang besi. Nah, selama perjalanan pulang, baik besi maupun garam asik bercengkrama, ya, antara besi dan garam ini akrab sekali. Ya, mereka merasa cocok dalam banyak hal, mereka menjadi akrab. Sesampainya di rumah, si pemulung itu mengeluarkan batang besi, juga menaruh kotak perkakas, ya. Kemudian ia mengambil garam lalu mencucinya dan menaruhnya di tempat bumbu. Tetapi sedih, batang besi dan garam ketika tahu bahwa mereka telah dipisahkan. Jadi antara besi dan garam dipisahkan, dia sangat sedih. Suatu hari garam bertanya kepada pemulung, "Pemulung, mengapa engkau memisahkan aku dari batang besi?" Ya, sementara besi juga bertanya kepada pemulung, "Hai pemulung, mengapa kau memisahkan aku dari garam?" Kira-kira jawabnya apa? Mendengar pertanyaan itu, pemulung menjawab begini, "Aku harus memisahkan kalian
Karena jika terus bersama, kalian akan saling menghancurkan. Ya, kita tahu ya, di dalam pelajaran IPA, antara besi, garam, ternyata ada reaksi di sana. Ya, satunya korosi, ya, yang satu akan rusak. Garam akan membuat besi menjadi berkarat, karena garam tadi, ya. Karat akan membuat garam juga menjadi kotor. Nah, ini anak-anak, ini gambaran kehidupan kita, anak-anak. Ya, kadang-kadang kita harus menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan tertentu yang tidak baik, yang justru akan merugikan diri kita. Ya, meskipun boleh jadi pergaulan itu tampaknya menarik. Kita mungkin bertemu dengan seseorang yang mungkin ngomongnya jorok dan sebagainya, lalu ya membuat otak kita ini terisi hal-hal yang nggak baik. Tampaknya menarik dan menyenangkan. Sebab tanpa kita sadari bahwa pergaulan itu akan berpotensi merusak kehidupan kita. Ya, nah disitulah pentingnya kita bersikap waspada. Ya, juga kita mesti berani menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang kurang sehat. Pagi ini kita mendapatkan pelajaran dari besi dan garam. Ya, mereka asik, tetapi mereka akan rusak semua. Oleh karena itu, mari kita bisa mengambil intisari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, biarlah Tuhan memampukan kita ya, supaya kita membiasakan diri waspada terhadap pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Tapi kita membiasakan diri juga bergaul secara baik. Ya, kita bertemu orang itu di dalam kasih. Ya, bertemu dalam kasihnya. Ya, itu yang membuat orang itu menjadi sehat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa saling berguna, bukan saling merusak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, terlebih pergaulan-pergaulan yang dapat merusak pikiran kami, merusak kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami memiliki kemampuan untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tuhan kiranya menolong agar kami juga boleh memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang yang bertemu dengan kami. Kami Engkau pertemukan di dalam kasih-Mu, sehingga kami dan orang yang kami temui, dimanapun Tuhan tempatkan kami, boleh memperoleh berkat. Tuhan di surga, kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah kami juga dapat melakukan seperti firman-Mu. Bapa yang di surga, pada saat ini kami menyerahkan pembelajaran sepanjang hari ini supaya kegiatan belajar mengajar boleh berjalan dengan baik. Berkati anak-anak-Mu yang belajar di rumah, juga para orang tua yang mendampingi dengan setia, berikan kami semua kesehatan, sehingga kegiatan belajar mengajar juga boleh berjalan dengan baik. Berikan juga kemampuan kepada Bapak Ibu Guru yang menyampaikan materi. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat memberikan materi dengan baik. Materi dapat diserap oleh anak-anak kami dengan baik. Bapa di surga, kami menyerahkan SMP Budia Wacana ini di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Semakin banyak orang yang mengenal Tuhan melalui sekolah yang Tuhan percayakan kepada kami ini. Bapa di surga, kami menyadari akan segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa kami. Kami mohon ampun. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, yang kami naikkan, kami pinta di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat belajar. Ya, Tuhan memberkati. Shalom.